alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ya dalam rangka untuk memenuhi tugas dari seorang calon guru penggerak ya. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta para keluarganya, sahabatnya dan kita semua pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif ya. Tentu Bapak Ibu pernah mendengar atau sering mendengar apa itu budaya positif menurut Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kebiasaan, budaya, ya. Kebiasaan terus hasil karya. Ada lagi? Positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang bagus dan tentunya akan bermanfaat ya. Budaya positif adalah ya nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah itu arti atau makna budaya positif. Jadi budaya positif itu suatu kebiasaan kita, nilai-nilai ya di sekolah yang berpihak kepada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab ya. Nah, ini ada pertanyaan, menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Tetapi hukumannya lebih karena mendidik. Nah, ada yang menjawab tidak, ya? Belum saya jawab ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Kalau membaca saya setuju, tapi kalau membersihkan halaman sekolah itu dalam arti cakupan luas saya tidak setuju. Oke, ya. Jadi secara umum tidak setuju ya? Ya. Terus yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, ikuti sampai habis kegiatan diseminasi. Nanti Bapak Ibu akan tahu jawaban tentang pernyataan ini ya. Kita lanjutkan. Materi diseminasi yang akan saya sampaikan kali ini adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol dulu. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ya. Nah, materi yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, yaitu perubahan paradigma. Apa itu perubahan paradigma, Bapak Ibu? Paradigma itu apa menurut Bapak Ibu? Pandangan. Terus apa lagi? Ya. Jadi perubahan paradigma, perubahan berpikir, pandangan, perubahan keyakinan atau konsep-konsep ya. Jadi membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif,
aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bergerak dengan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru terhadap murid, ya. Nah, di sini ada kegiatan kepala tangan. Di sini kegiatan ini kaitannya dengan kontrol kita, ya. Ada A dan B. A adalah Anda dan B adalah teman Anda. Ya. Di sini sobek kasih dari kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Ya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta dan memberikan benda tersebut. Ya. Kemudian teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Jadi Bapak Ibu diilustrasikan punya benda berharga di kepala tangan Bapak Ibu. Ya. Kemudian teman Bapak Ibu itu ingin mengambil benda yang sangat berharga dengan cara membujuk, ya, kemudian mengancam, menghardik, merayu apa saja akan dapat membuka kepala tangannya. Padahal yang di dalam kepala tangan kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh dikuasai oleh orang lain atau diambil oleh orang lain. Ya. Nah, apa yang akan terjadi? Ya. Kira-kira apa? Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Nah, Kita sendiri yang memegang kontrolnya ya. Apakah itu akan mempertahankan dengan sekuat tenaga, ya, karena menurut kita benda itu sangat berharga. Jadi kita yang dapat mengontrol, diri sendiri. iya. Jadi, nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita itu. Apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan kita itu? Itu tergantung kepada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Jadi orang lain tidak bisa meskipun mengancam, menghardik, membujuk. Tapi kalau kita yang memegang kontrol, ya, karena menurut kita barang itu barang yang berharga untuk kita, ya orang lain tidak akan bisa. Kita diri sendiri kita yang memegang kontrol, orang lain tidak bisa mengontrol orang kita, ya. Selanjutnya, perubahan paradigma dari kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol, ya. Ilusi guru dapat mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dapat bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk bermanfaat. Ya, jadi adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan dalam ilusi kontrol. Jadi ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid dan bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Di sini ada stimulus respon, ya. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus responnya. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Kemudian pemaksaan ada pada saat dudukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Di teori kontrol pilihan, model berpikirnya menang dan menang. Ya, itu win-win solution ya, gitu. Selanjutnya, nah ini ya tentang teori kontrol disiplin positif menurut Dr. William James ya. Yang pertama yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini berhubungannya dengan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar ya tercapai tujuan mulia yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan ini kaitannya dengan teori motivasi. Ya, yaitu satu untuk menghindari hukuman dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik eksternal atau dari luar ya. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri ya, sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang universal dan pembuatan keyakinan. Kemudian model berpikir menang, kolaborasi dan menciptakan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah di sini kaitannya dengan 5 posisi kontrol dulu. Ya, 5 posisi kontrol dulu di sini sebagai pemukul, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang lain sebagai manajer. Kemudian dilanjutkan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan murid dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, identifikasi atau validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ya. Kemudian di sini selanjutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia ya, yaitu bertahan hidup, kepuasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan ya. Menurut Bapak Ibu apa makna disiplin? Mungkin kita sering ya, anak harus disiplin, Apa menurut Bapak Ibu makna disiplin? Itu perubahan sikap juga kepatuhan. Perubahan sikap yang menunjukkan kepatuhan. Ya, boleh ya. Ada lagi? Patuh pada tata tertib atau aturan yang berlaku. Ada lagi? Ya. Sesuatu sesuai dengan aturan. Ya, melakukan sesuatu dengan sesuai aturan. Nah, kita bahas di sini ya. Jadi disiplin itu adalah berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang artinya belajar ya. Kemudian makna asalnya ini berkonotasi dengan disiplin dari murid Sokrates dan Plato ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai ya. Kemudian selanjutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan kepada seseorang ya untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya ya adalah menggunakan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ketika kita ngomong disiplin pasti orang lain gak nyaman ya gitu. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan yang mulia. Jadi kita simpulkan bahwa disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi ini kaitannya dengan motivasi yang dari dalam, bukan dari luar, ya. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal, ya. Yang seperti apa? Nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan universal.
yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu tidak memandang agama, suku, ras, ya, kemudian lintas bahasa. Jadi semuanya bisa paham dari, meskipun bahasanya berbeda, agamanya berbeda, rasnya berbeda, semua bisa memakai, ya, bisa paham tentang kebajikan universal tersebut. Jadi setiap menurut William Glasser pada teori kontrol, yaitu setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal saat ini dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai tentang budaya positif ini semuanya bermuara kepada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia. Kemudian apa lagi? Mandiri, berkritis, kreatif, berkewilayahan global dan global. Jadi budaya positif ini muaranya semuanya bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Bahwa tadi awal disampaikan, jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Ada tiga itu, ada yang motivasi dari eksternal atau dari luar, ada motivasi dari internal. Seperti apa teori motivasi eksternal? Ya, nah, teori motivasi eksternal yang termasuk dalam motivasi eksternal atau motivasi dari luar, ya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu adalah teori manusia yang berasal dari eksternal atau dari luar. Ya. Biasanya murid itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Saya tidak pikir hari ini apa ya yang akan terjadi dengan saya? Saya nanti akan dihukum seperti apa ya oleh guru. Nah itu motivasinya, motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Kemudian sama ini juga yang termasuk ke dalam motivasi eksternal, ya, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Ya. Biasanya murid akan bertanya, ya, akan berbicara, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Contoh kecilnya, ya, bisa kita lihat dalam kegiatan sehari-hari di sekolah ini, ya, ada siswa murid mau dia disuruh, tapi harus dikasih uang aja. Iya, dia mau ikut kegiatan di lapangan dengan siswa lain ikut gabung. Tapi ketika kita tidak memberikan imbalan, dia nggak mau. Tapi ketika kita kasih imbalan berupa uang, dia mau. Itu sudah terbukti, ya, di yang ada gitu. Seperti itu di kita itu ada. Dan masih banyak, ya, perilaku siswa, ya, yang kaitannya dengan hanya mendapatkan atau mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu termasuk ke dalam motivasi eksternal, yaitu motivasinya dari luar. Dan yang terakhir yang termasuk ke dalam motivasi internal. Nah ini yang menjadi tujuan disiplin positif, ya.
untuk menghargai diri sendiri. Jadi biasanya akan bertanya siswa itu, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya akan melakukan. Ya, jadi siswa lebih menghargai diri sendiri. Ya, nah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi bukan karena dorongan atau takut karena hukuman, bukan karena takut atau mengharapkan imbalan, ya. Jadi dia lebih menghargai diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan, ya. Itu. Nah, pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, ya, pengertian merdeka. Nah, ya, dihubung oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu dapat menjadi hukuman. Jadi suatu penghargaan itu bisa menjadi hukuman buat dalam konteks seperti apa? Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang-orang yang meminta atau membujuk. Ya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan dan beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfred, ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa? Jadi penghargaan efektif dan dengan mendorong tindakan segera, tetapi jika terlalu sering digunakan, suatu individu atau siswa dapat menjadi tergantung pada penghargaan tersebut dan kehilangan motivasi dari dalam diri sendiri atau kemudian penghargaan itu dapat menghukum. Seperti apa? Jika penghargaan diberikan dan tidak diberikan, individu dapat merasa seperti dihukum, yang dapat mengurangi motivasi mereka. Ini bahwa penghargaan itu ada dampak negatifnya juga, ya, terhadap siswa. Ada ketergantungan. Jika mereka selalu diberi penghargaan, ketika kita tidak memberikan penghargaan, mereka seperti dihukum, tidak adil. Guru tidak memberikan penghargaan kepada saya, padahal kita awalnya sering memberikan penghargaan. Ya. Kemudian penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Seperti apa ya? Jadi dalam sebuah percobaan ini suatu riset ya yang dilakukan bahwa sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara yang sebagian yang lain tidak, ya, hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ya. Selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif. Ya. Padahal selama ini kita menganggap penghargaan itu suatu untuk memberikan motivasi kepada, tapi ada penghargaan itu tidak efektif. Yang seperti apa? Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, yaitu berarti yang disebut tidak efektifnya itu tidak di situ, bahwa ketika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaannya. Ya, jika ingin orang tersebut meneruskan perilaku, harus diberikan upah aja, harus diberikan penghargaan aja. Ya, betul. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Nah ini
sudah dilakukan pengamatan pada sekelompok mahasiswa yang sedang bekerja praktik di sebuah kabar universitas, ya, bahwa saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Jadi seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat, ya. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik, ya. Selanjutnya penghargaan mewakilkan kreativitas, ya. Jadi murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Atau kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitakan tentang hadiah yang mereka terima. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu mengurangi motivasi dari dalam diri sendiri. Yang seperti apa? Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak, ya, pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah oleh anak tersebut, ya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan, yaitu bentuk-bentuk program kebajikan atau bentuk apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, kita harus beri pengakuan secara khusus pada siswa, ya. Pada siswa kita beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir adalah fokus pada proses, ya. Nah, ini contoh pengakuannya, ya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya itu rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat kita menolong murid di kelas kita. Saya menghargai nilai-nilai kebajikannya adalah kepedulianmu, dan yang situasinya pada saat kamu bantu tugas teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat kamu mengungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh tindakan guru tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita lihat. Nah, ini hukuman, ya. Bentuk seperti itu adalah bentuk hukuman, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Perbedaannya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, harus mengganti, ya. Iya, betul. Coba kita lihat jawabannya. Konsekuensi, ya, yang seperti itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman, ya. Kemudian lari melalui lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Jadi betul, ya, ya. Itu termasuk konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sudah paham, ya, sudah tahu bahwa perbedaan antara hukuman dan
konsekuensi, ya. Nih, ya. Nah sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses atau profesi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan bantu murid berpikir tentang hal seperti apa yang ingin mereka ingin menjadi tujuan, yaitu tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu adalah suatu kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga kita bisa mengembalikan mereka pada kelompok mereka. Dan restitusi itu proses kolaboratif, ya. Proses kolaboratif itu berkolaborasi antara siswa dengan guru, ya, untuk mencari solusi atas masalah mereka, ya. Nah ini identitas gagal hukuman, identitas sukses itu disiplin. Identitas gagal yang termasuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak-anak untuk jangka waktu yang panjang atau untuk hukuman. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk anak jangka waktu pendek. Menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang itu yang termasuk restitusi. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian korban, kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti, ya. Perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusi masalah terselesaikan. Kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, ya. Kemudian hukuman berlaku pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupannya. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemeriksaan masalah dalam jangka waktu panjang, ya. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menembus kesalahan murid, tapi murid bisa belajar apa yang menjadi kesalahan mereka. Jadi mendapat pengalaman, belajar dari kesalahan, ya. Yang kedua, dapat memperbaiki hubungan, ya. Yang ketiga, tawaran, suatu tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Yang kedua, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, ya. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Itu 9 ciri restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Biasanya kalau keyakinan kelas itu prinsip yang harus disepakati oleh satu kelas itu yang ada di dalam kelas tertentu. Ya. Prinsip yang harus disepakati oleh secara bersama oleh siswa, ya.
Jadi keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Yaitu keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan atau prinsip ya yang terlepas dari agama, bahasa, suku, dan negara. Yaitu disebut keyakinan. Kemudian suatu keyakinan akan lebih memotivasi diri dalam intrinsik, artinya dari dalam diri sendiri, ya, bukan motivasi yang dari luar. Ya. Seseorang lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itu yang disebut keyakinan kelas. Ya. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Artinya abstrak itu lebih tidak seperti peraturan. Kalau peraturan jelas dilarang ini harus begini harus begini. Kalau keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Maksudnya apa? Tadi itu. Jadi bisa dilakukan oleh siswa yang berlatar belakang agama tanpa melihat latar belakang agama, bahasa, suku, negara. Jadi sifatnya universal ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk positif. Yang seperti apa itu? Jadi kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas itu dibuatnya dalam bentuk kalimat positif. Contoh, kalau kita biasa di kelas ada peraturan kelas atau tata tertib kelas, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau dalam keyakinan kelas itu bentuknya itu kalimat-kalimat positif. Jadi tidak ada kata jangan, dilarang. Yang ada itu kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Ya. Misalkan ada lagi, ya, itu seperti itu ya. Jadi beda dengan peraturan. Kalau peraturan ada hukuman, ada sanksi. Kalau keyakinan kelas tidak ada, karena itu keyakinan itu motivasi itu datangnya motivasi secara intrinsik atau dari dalam diri siswa, ya. Makanya dibuatnya dalam bentuk kalimat-kalimat positif, ya, tidak seperti peraturan. Kemudian dilarang mencoret-coret tembok atau dilarang mencoret-coret meja. Ya. Kalimat keyakinan kelasnya, kalimat positifnya bagaimana? Menjaga keindahan kelas, misalnya. Jangan mengejek teman. Kalimat positifnya apa? Saling menyayangi dan menghormati teman. Tapi kita kalau dalam keyakinan kelas tidak ada kata jangan, tidak ada, tapi berbentuk kalimat positif. Kalimat positifnya itu sifatnya universal, ya. Jadi tidak ada konsekuensi apapun di keyakinan kelas, karena diharapkan siswa kalau sudah yakin itu timbulnya itu dari dalam diri sendiri. Motivasinya itu motivasi intrinsik, ya, itu. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau kata tertib 1 sampai 20 misalnya. Kalau dalam keyakinan kelas dalam satu kalimat positif itu bisa mencakup beberapa aturan dalam tata tertib, ya. Contoh, menjaga kebersihan kelas, dilarang membuang sampah, harus melaksanakan piket. Nah, itu jadi beberapa. Jadi dalam sifatnya umum. Jadi nanti dalam pembentukan keyakinan kelas kita tidak usah banyak-banyak mencantumkannya. Jadi
Contoh jangan bully, jangan mengejek. Kita kalimatnya saling menyayangi dengan teman, ya, gitu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Artinya dalam sebuah keyakinan kelas kita sesuaikan antara kelas rendah dengan kelas tinggi. Jadi mungkin kalau kelas rendah itu tidak akan mengerti, tidak akan paham kalimat-kalimat positif seperti itu. Dibuat lagi, disesuaikan dengan lingkungan kelas tersebut. Ya, di kelas 1 atau di kelas rendah itu, ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat atau diskusi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita tinjau, kita evaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kita atau oleh siswa, ya, bersama-sama siswa, ya. Jadi tidak itu aja keyakinan kelas, bisa ditinjau atau bisa dirubah atau bisa ditambah, ya. Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas, ya. Jadi untuk kelas 1 seperti itu, ya. Setiap anggota kelas perlu belajar dan jadi disesuaikan kalimatnya, jadi kalimat positif untuk kelas 1 seperti itu. Kemudian ini untuk kelas 5, selalu bersikap positif, selalu menjadi diri terbaik, percaya diri dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Beda lagi dengan keyakinan kelas 7 atau yang di tingkat SMP. Seperti ini, ya, kalimatnya, ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, ya. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan satu dengan yang lainnya. Itu contoh-contoh keyakinan kelas, ya. Ini bisa bermacam-macam, ya, Bu, ya. Kalimat positifnya nggak seperti ini, hanya contoh aja. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas itu punya nilai-nilai kebajikan. Seperti kita, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada nilai-nilai keselamatan. Ketika kita berkendara menggunakan helm, ketika kita mengalami kecelakaan, itu mungkin akan meminimalisir, ya, dampak buruknya ketika kita memakai helm. Itu ada nilai-nilai keselamatan di situ, ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Itu ada nilai keselamatan dan nilai kesehatan. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi karena itu, ya, tidak dibuat peraturan karena harus keyakinan kelas. Jadi ini, ya, jadi kalau keyakinan kelas itu lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Karena mereka yakin bahwa motivasi melaksanakan keyakinan kelas itu motivasinya langsung motivasi yang ada atau berasal dari dalam diri atau motivasi intrinsik, ya. Nah, dari peraturan kelas itu berubah ke keyakinan kelas. Setelah dari keyakinan kelas berubah ke lingkungan positif. Dari lingkungan positif terciptalah budaya positif di ekosistem sekolah. Ini harapannya, ya, gitu. Jadi dari peraturan kelas dirubah ke keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas menjadi lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif menjadi budaya positif yang ada di semua atau di ekosistem sekolah, ya.
Jadi nilai-nilai kebiasaan itu yang baik ya itu nanti akan tercipta ya untuk seluruh warga sekolah ya. Selanjutnya ya. Nah, ini ada kalimat-kalimat peraturan. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ditujukannya apa menurut Bapak Ibu? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan seperti tadi, menggunakan helm saat berkendara, nilai kebajikannya adalah keselamatan. Nah, kalau ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu apa ini nilai kebajikan yang ditujukannya? Bertanggung jawab. Coba kita lihat. Ya, tanggung jawab. Jadi dari peraturan selalu kembalikan ke tempatnya. Ya, nilai kebajikan yang ditujunya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Hormat atau menghargai, ya bisa, ya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah setiap 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan. Nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain dan komitmen, yaitu punya komitmen. Menghormati orang lain juga, ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Menghormati orang lain, keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Peraturannya. Nilai kebajikannya apa? Bersabar. Menghormati orang lain juga, bersabar juga bisa, ya. Kemudian menggunakan masker. Kesehatan, ya. Atau keselamatan. Jangan berada di kelas atau koridor. Nilai kebajikannya apa? Hah? Keselamatan. Nah, betul ya, keselamatan atau keamanan. Nah itu dari peraturan masuk ke nilai-nilai kebajikan yang ditujukannya seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu tadi dari peraturan ke keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikannya ada di keyakinan kelas itu ya. Nah ini aksi nyata saya pembuatan keyakinan kelas. Nah ini jadi langkah yang pertama yang saya lakukan yaitu berdiskusi dengan siswa, memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas, kemudian dan semua siswa menuliskan ya keyakinan kelas apa yang mau atau mereka inginkan ya. Jadi sebelumnya kita harus memberikan penjelasan dulu tentang keyakinan kelas biar mereka tahu bahwa kalimat keyakinan kelas itu seperti apa, kalimat peraturan itu seperti apa. Dari semua jawaban itu, tidak semua jawaban siswa kita jadikan keyakinan kelas, tapi kita pilih dulu, pilih kira-kira yang bagus, yang mewakili jawaban semua. Nah, nanti kita simpan ya, dan dijadikan keyakinan kelas. Nah itu, jadi berbagai macam jawaban siswa, keyakinan kelas yang dituliskan siswa oleh siswa, kita kumpulkan, kita sarikan, kita ambil ya yang terbaik dan mewakili jawaban semua siswa. Nah ini ada 9 keyakinan kelas ya yang sudah saya buat dengan siswa ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Nah, coba dia SD pada satu selalu semangat, selalu bahagia. Ya, biar nggak ngantuk Bapak Ibu ya. Selalu semangat. Jadi
Kita itu harus selalu semangat, selalu bahagia, ya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang seperti apa kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, itu kebutuhan dasar yang harus dicukupi oleh manusia. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang seperti apa itu bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya jelas ya, itu kebutuhan dasar manusia. Ya, untuk bertahan hidup yaitu harus sehat, punya rumah, punya makanan, ya itu. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup ibu, ya. Nah itu. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Yaitu hubungan dan koneksi sosial, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan, ya, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Selanjutnya penguasaan, ya, kebutuhan dasar penguasaan yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita dengan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah ini, jadi penguasaan ini maksudnya adalah kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi kita, ya, keterampilan kita diakui dan kita didengarkan, memiliki rasa penghargaan. Itu kebutuhan dasar kita juga, itu yang disebut penguasaan, ya. Keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Jelas ya, kita ingin dihargai, ya. Terus pencapaian kita harus dihargai, ingin dihargai oleh orang lain, gitu ya. Kemudian kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak selalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Terus yang terakhir adalah kesenangan. Tentu ya, kesenangan itu kebutuhan dasar kita, ya. Yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Selanjutnya, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Nah ini selanjutnya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah materi ini sebelum saya ikuti pendidikan calon guru penggerak ini, apa yang saya lakukan itu saya rasa sangat keliru, salah dalam melakukan siswa, ya, dalam menghadapi persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Tapi alhamdulillah ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, kemudian tahu tentang posisi kontrol guru ini, kita lebih paham posisi kita itu harusnya seperti apa sebagai seorang guru itu, ya. Jadi posisi kontrol itu ada 5, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Yang seperti apa posisi kontrol sebagai penghukum?
menggunakan jadi menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya seorang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Hukuman fisik bisa memukul, jewer, ya, kemudian verbal itu biasa dengan apa? Kalimat-kalimat yang menyakitkan siswa sehingga berdampak kepada psikologi siswa. Bisa iya dampak psikis siswa itu biasanya seperti itu. Kemudian seorang penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menenangkan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya seorang penghukum itu selalu mengambil, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Nah itu. Contohnya, patuhi aturan saya, awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti yang terakhir selesai. Nah ini posisi kontrol ini. Apakah yang dilakukan oleh kita selama ini? Dulu saya seperti itu. Ya. Ke anak-anak itu. Tapi alhamdulillah setelah saya mempelajari materi ini, sedikit-sedikit kita bisa mengoreksi diri. Apakah yang sudah saya lakukan sudah betul atau salah? Biasanya dulu saya menghadapi murid seperti ini, ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang seperti apa buat rasa bersalah itu? Nah ini akan menggunakan seorang pembuat merasa bersalah akan menggunakan bimbingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian kata-kata yang keluar biasanya kata-kata yang lembut. Ya seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Berapa kali bapak harus beritahu kamu? Ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka dan murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Ini yang disebut posisi kontrol membuat rasa bersalah. Selanjutnya, nah posisi kontrol sebagai teman. Seperti apa? Nah ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid biasanya, tetap berupaya mengontrol murid secara persuasif. Ya. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi posisi kontrol sebagai teman ini bisa menjadi negatif atau positif. Ada dampak buruknya dan dampak baiknya. Yang seperti apa dampak positifnya? Di sini yaitu akan terjalinnya hubungan baik antara guru dan murid. Itu dampak positif. Dampak negatifnya seperti apa? Ya. Dampak negatifnya apabila hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu atau bapak teman saya. Kemudian murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu kalau posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi siswa atau murid tersebut itu akan patuh hanya kepada gurunya yang sudah dianggap sebagai teman. Ketika guru lain masuk, mengajar atau menyuruh, itu dia nggak mau. Ya, itu. Ya, domestik ya. Itu ya kalau sesuatu. Jadi itu dampak negatifnya ya. Jadi ada dampak positifnya. Kita menjalin hubungan yang baik antara guru dengan murid. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya tadi, ya. Jadi murid akan tergantung kepada guru tersebut. Dan ketika ada guru lain memerintah atau menyuruh, itu tidak akan mau, ya. Jadi murid-murid tersebut akan tergantung kepada guru tersebut.
Selanjutnya pemantau. Pemantau itu berarti kita mengawasi ya, ya. Nah, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya ada catatannya itu siapa? Daftar checklist, ya, perilaku siswa, itu biasanya dilakukan oleh posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Yang seperti apa sih yang posisi kontrol sebagai seorang manajer? Yaitu guru berbuat bersama murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Kemudian murid diajak dia menganalisis kebutuhan dirinya. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer biasanya akan berkata, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Itu adalah posisi kontrol manajer. Jadi posisi kontrol manajer itu ya menyelesaikan sesuatu permasalahan dengan murid, menemukan solusinya, ya, dengan berkolaborasi dengan murid, ya. Kemudian membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Itu posisi seorang manajer. Dan posisi seorang manajer juga telah mempunyai keterampilan sebagai posisi kontrol teman dan teman. Nah, dari kelima posisi kontrol guru tadi, posisi kontrol apa sih yang sebaiknya kita lakukan sebagai guru menurut guru? Kira-kira posisi kontrol apa yang harusnya kita lakukan sebagai seorang guru? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Posisi kontrol apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang guru yang baik menurut kita, baik yang dilakukan oleh seorang guru apa? Hah? Kalau teman tadi mempunyai dampak, ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Tapi kalau posisi manajer, seorang posisi kontrol manajer itu sudah punya keterampilan sebagai teman ataupun pemantau. Jadi yang harus kita lakukan sebaiknya kita sebagai seorang manajer dalam menghadapi permasalahan ketika dengan siswa. Itu yang paling terbaik yang seharusnya kita lakukan. Ya. Kolaborasi di situ. Iya. Nah, ini pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Biasanya buat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar. Yang mengatakannya biasanya seorang pemukul ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak, seorang teman. Pernyataannya, apakah kamu dapat stiker bintang hari ini? Seorang teman. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini yang dilakukan oleh seorang manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir atau nah ini posisi kamu sebagai seorang pemukul. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi?
Segitiga restitusi itu adalah suatu tindakan ya yang dilakukan melalui 3 tahapan ya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Biasanya guru akan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah itu contoh-contoh seperti itu ya. Guru itu kalau dalam tahapan menstabilkan identitas. Selanjutnya memvalidasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya untuk memenuhi basic need adalah apakah itu power, kekuatan, freedom, kebebasan, cinta, kemudian fun atau survival ya. Biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Apa yang penting dari kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Itu tahapan-tahapan dalam validasi kebutuhan. Selanjutnya tahapan menanyakan keyakinan. Jadi anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya gurunya akan berkata, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu biasanya gurunya akan berkata seperti itu untuk menanyakan keyakinan. Ya. Nah ini aksi nyata yang sudah saya lakukan ketika melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Yang pertama ya, ini kasusnya tidak mau melaksanakan tugas. Ya, tadi bagaimana menghadapi anak seperti itu? Saya melakukan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, menanyakan memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Terus yang kedua, ini yang kasusnya main bola di dalam kelas, ya. Nah itu sudah saya lakukan menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan siswa. Jadi kita melakukan penerapan segitiga restitusi melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dan ini adalah dokumentasi ketika refleksi bagaimana perasaan siswa tersebut setelah menerapkan segitiga restitusi dengan saya sebagai gurunya ya. Nah, terakhir refleksi. Perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti destinasi positif ini adalah seperti apa Bapak Ibu perasaannya? Perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti destinasi ini apa? Seperti apa? Senang? Terus? Ditanya apakahnya kesalahan atau melakukan di kelas yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, itu ya perasaan Bapak Ibu ya. Setelah mengikuti materi diseminasi pada hari ini, Bapak Ibu paham bahwa budaya positif itu harus tetap dilakukan secara terus-menerus. Misalnya kita dengan memberikan penghargaan atau misalnya dengan memberikan pujian, apresiasi terhadap budaya-budaya positif yang telah dilakukan atau akan
Ada lagi? Bapak Ibu, jadi bahwa Bapak Ibu yang paham tentang budaya positif ya. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan mengikuti materi diseminasi kali ini, apa tindakan Bapak Ibu selanjutnya? Kira-kira Mungkin lebih kepada membuat keyakinan kelas tadi ya, dengan membuat keyakinan kelas dan melakukan setiap keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, dan tentunya itu juga harus dimulai dari diri kita sendiri memberikan contoh kepada anak. yaitu ya tindakan Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan refleksinya? Tidak ada? Bagaimana kira-kira yang saya sampaikan tadi dapat dipahami oleh Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang saya paparkan tadi, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengetahuan yang baru untuk bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Terima kasih ya. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini, coba mana semangatnya? Tepuk semangat. Terima kasih ya. Mudah-mudahan pada hari ini kalian selalu diberikan semangat ya. Nah, untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya. Nah, keyakinan kelas itu adalah kalau dulu ya, itu disebutnya semacam peraturan kelas ya, atau apa lagi? Tata tertib. Kalau dulu ya, kalau sekarang kita ubah ya, bukan lagi tata tertib kelas atau peraturan kelas, tapi yang disebut sekarang ini yaitu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Ya, karena ya, keyakinan kelas itu diharapkan kalian meyakini bahwa apa yang kalian kerjakan itu berasal atau termotivasi dari diri sendiri, bukan atas motivasi dari luar ya. Artinya kalian mengerjakan segala sesuatu itu yang berhubungan dengan kegiatan kita itu berasal dari diri sendiri ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu bersifat atau kalimatnya berisi kalimat positif ya. Beda dengan peraturan kelas ya. Jadi kalau peraturan kelas atau tata tertib biasanya dilarang membuang sampah. Kalau dalam keyakinan kelas ya, kalian itu membuat kalimatnya jangan dilarang ya, atau jangan membuang sampah sembarangan, jangan seperti itu. Tapi menjaga ketertiban kelas atau buanglah sampah pada tempatnya dalam bentuk kalimat positif. Nah, biar apa kita membuat keyakinan kelas? Biar keadaan kelas kita ya dalam kondisi aman, nyaman, sehingga kegiatan pembelajaran kita akan kondusif ya. Nah, dan kalian akan belajar dengan baik. Paham ya? Kira-kira bisa nggak? Nanti Pak Guru akan membagikan tes ini, kemudian kalian isi ya dengan keyakinan kelas yang kalian inginkan, kelas yang seperti apa yang kalian inginkan ya, dengan mengisi kertas ini ya. Setelah itu kalian tempel di kertas kelas ini. Paham kira-kira? Paham ya? Nah, sekarang Pak Guru bagikan ya.
Nah, perhatikan dulu semuanya. Sekarang coba kalian tuliskan jawaban kamu di situ. Jadi kondisi kelas yang ingin seperti apa yang kalian inginkan, ya? Paham? Biar kelas kita menjadi aman, nyaman, ya. Silakan. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, mulai dari barisan ini silakan tempelkan di papan tulis ini. Silakan. Ayo, Heru. Nah, siapa? Lanjutkan, Yuda. Ya, itu ya. Ya. Ya, terus. Lanjutkan lagi. Ayo, cepat. Kenyamanan di kelas kita, ya. Nah, dari semua jawaban kalian ini sudah
diri yang akan menjadi keyakinan kelas kita ya. Yang pertama, datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, menghormati dan menghargai teman, berperilaku sopan santun, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menghormati dan menghargai guru, mengerjakan tugas mandiri, menjaga ketertiban kelas. Nah, setelah kalian membuat keyakinan kelas ini, apakah kalian sepakat? Sepakat ya? Ini yang kalian buat, yang kita sepakati menjadi keyakinan kelas kita. Nah, dari keyakinan kelas kita ini diharapkan kalian ya akan melaksanakan keyakinan kelas kita yang sudah kalian buat dari diri sendiri. Ya, paham ya? Nah, kalau sepakat, ya. Nah, sekarang kita tanda tangani kesepakatan keyakinan kelas kita. Masing-masing menandatangani ya. Silakan tuliskan nama dan tanda tangan di kertas ini ya. Silakan. Halo. Terus? Ya. Ini. Ya. Ya. Ya, lihat lagi. Lagi ya. Apa? Ya. Ya. Berikutnya. Ya, lanjut lagi. Nah, ya. Nah, setelah kalian menandatangani keyakinan kelas, kesepakatan pembuatan keyakinan kelas kita, mudah-mudahan kalian semua melaksanakan ya keyakinan kelas kita dengan rasa penuh tanggung jawab dan berasal dari diri sendiri ya, motivasinya ya. Mudah-mudahan setelah adanya keyakinan kelas ini, kondisi kelas kita akan menjadi aman dan nyaman sehingga kalian dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.